Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mboten napa-napa kok kabeh enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Imran 108. Ini masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Di Ibnu Katsir digabung dengan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha wa athi'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Ini Allah berfirman, fattaqullaha, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa athi'un. Nah, ini kalau yang pernah belajar ilmu bahasa Arab, wa athi'un ini bukan wa athi'una, tapi wa ati'uni. Ati'una. Kalau ati'una nanti bentuk jamak. Jamak dari ati'u. Sebenarnya bukan ati'una. Kalau ati'u itu enggak pakai na. Tapi di sini wa ati'uni artinya taatlah kalian ni kepada. Kalau dizuhirkan ni ada tambahan ya. Tapi kalau dalam bahasa syair itu diperbolehkan di belakang dihilangkan langsung wati'un, sehingga nanti sama sekali tidak menghilangkan makna yang sesungguhnya pun itu dalam tata bahasa. Yang penting maknanya takutlah, maka takutlah kalian wahai Bani Israel kepada Allah. Wa ati'uni, dan taatlah kalian kepada Allah. Maaf, takut kepada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kalian kepada aku, Isa ya. Jadi takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku, Nabi Isa. Kalau kita Nabi Agung Muhammad SAW sama,
Nabi Muhammad pun beliau menyatakan fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sama wa ati'uni, taatlah kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Quran banyak ati'ullah wa ati'ur rasulullah. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Di dalam Quran banyak Pak. Kalau kita taat pada Allah, taat pada kanjeng Nabi. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan kesuksesan yang besar. Banyak. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya, di hari kiamat nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi. Kita akan ketemu para nabi. Kalau kita masuk surga, nanti kita akan jumpa. Loh Pak, nabi-nabi itu kan surganya di level tinggi. Dan orang yang surganya di bawah nggak mungkin bisa naik ke level di atasnya. Level yang di atasnya bisa turun ke level yang di bawahnya. Jangan khawatir, para nabi nanti akan menziarahi kita, walaupun surga kita di level di bawahnya. Maka kita ketemu, nanti kita bisa tanya langsung kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu jenengan dakwah 950 tahun itu gimana caranya? Gimana rasanya? Jenengan iso ngudoroso karo kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Pun niku wonten. Jadi taatlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepadaku, Isa alaihi salam. Di belakang diteruskan, innallaha rabbi, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan Pak, aku ini Tuhan, nggak ada. Nabi Isa mengajarkan Allah adalah Tuhan. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Wa rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Sama, Allah itu Tuhanku, juga Tuhan kalian. Maka fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Jangan menyembah kepada aku Isa, tapi sembahlah Allah. Ai ana wa antum sawa'un fil ubudiyati lahu. Artinya saya dan kalian itu podo, memiliki kewajiban yang sama. Aku sama kamu itu memiliki kewajiban yang sama. Apa kewajibannya? Untuk beribadah kepada Allah, fil ibadati, fil ubudiyati, di dalam penghambaan, penyembahan lahu kepada Allah. Wal khudu', dan wal khudu'i, dan di dalam kita bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh, deple-deple, merendahkan diri di hadapan Allah. Kamu berkewajiban untuk beribadah, saya cuma berkewajiban untuk beribadah. Kamu juga berkewajiban untuk merendahkan diri kamu, berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Saya pun juga harus sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Wal istiqanatu ilaihi, dan hanya bergantung kepada Allah. Kamu berkewajiban untuk bergantung kepada Allah, saya juga berkewajiban bergantung kepada Allah. Dan Nabi Isa jelaskan, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus.
ucapan seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke penjelasan di sebelumnya. Takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada aku. Maka ini Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menyatakan di dalam ayat ini sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Artinya apa? Kemarin diterangkan kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu diberi Allah kehebatan yang macam-macam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rusulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum bi hayatin tariqatin. Ini akhluqu lakum minat tini ka hayatin tariqatin fihi wa yakunu tadabinilah, dan seterusnya. Kemarin Nabi Isa diberi pelajaran oleh Allah, bisa baca, bisa menulis, dipelajari pelajaran ilmu hikmah, diberi pelajaran kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa alaihissalam diutus menjadi utusannya Bani Israel. Nabi Isa diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat burung dari tanah liat ditiup. Kehebatan ini semua, Bapak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kamu tidak usah terpesona. Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, Tuhan kamu juga. Kalau kamu itu menyembah kepada Allah, taat kepada Allah sebagaimana aku taat, kamu pun akan diberi kehebatan yang sama seperti Allah memberi kehebatan kepada aku. Ini informasi untuk kita, untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, di dalam kisah sahabat itu ada Pak sahabat yang bisa menghidupkan orang mati, sahabat Ansar. Jangan kaget. Ada kisah seorang lelaki ya, masih kecil, kemudian akhirnya meninggal dunia. Ini ada seorang perempuan yang baru masuk Islam pada zaman Nabi di Madinah. Akhirnya orang perempuan Ansor itu doa kepada Allah, minta kepada Allah supaya anaknya dihidupkan kembali. Dengan izin Allah, Pak, anaknya bisa hidup. Innallaha Rabbi wa Rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanmu dan juga Allah itu Tuhanku, Rabbi wa Rabbukum, dan juga Tuhan kalian. Kalau kamu membuat ketaatan yang sama seperti atau enggak sama, mendekati ketaatannya para nabi, gak usah minta, Pak. Allah akan beri kehebatan para nabi itu kepada kita sekalian, serta dengan kapasitas kita sebagai manusia biasa. Tentunya kalau nabi itu volumenya 100%, kita dikasih kehebatan Allah mungkin volumenya 10%. Tetapi kita akan menyaksikan kejadian yang mirip dengan kejadian para nabi, para rasul. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Hayatus Sahabat itu diterangkan, saya ini heran, subhanallah, apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran itu saya sudah melihat semua. Sahabat, kalau Nabi Musa alaihissalam tongkat dilempar, diperintah di tongkat dilempar ke laut terbelah menjadi 12 jalur. Maka zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan tongkat dilempar ke laut, sahabat berperang dengan orang Persia, menghadapi orang Persia. Begitu orang Persia lari, Pak, dikejar oleh para sahabat. Tiba-tiba di situ orang Persia sudah menyiapkan perahu, karena melalui sungai Tigris dan Efrat, Pak, ada di sana.
melalui sungai itu naik perahu, Pak. Begitu naik perahu, sahabat terhenti di tepi sungai, nggak bisa naik perahu, nggak ada perahu. Ini ada yang mimpin pasukannya namanya Ala ibnul Hadrami, orang Yaman. Ala namanya sahabat. Maka langsung doa. Jadi innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanku para nabi, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Kalau kamu memiliki ketaatan yang mendekati ketaatan para nabi para rasul, Allah akan berikan kehebatan yang sama seperti kehebatan para nabi para rasul. Akhirnya dongo Pak temene ya alimu ya halim. Ya alimu ya halim. Ada beberapa doa saya lupa, panjang sedikit. Akhirnya apa? Oleh Allah Al-Hadrami kejar itu, maka dengan izin Allah, sahabat itu bisa berjalan dengan kuda-kuda mereka di atas sungai Tigris. Dikejar, kapal itu dikejar pakai kuda. Ini Pak kehebatan para sahabat. Maka orang-orang kafir, orang-orang Majusi, jadi orang Majusi itu orang-orang kafir yang ada di kawasan Persia, orang pagan, dia menyembah api. Maka langsung mengatakan mereka diwanun gitu, teriak-teriak begitu kepada para sahabat. Diwanun itu bahasa sana, bahasa Persia. Apa artinya? Hantu. Mereka teriak-teriak, saya dikejar hantu. Itu Bapak yang dirahmati Allah. Itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kehebatannya seperti itu. Makanya Bapak, cerita yang ada dalam Quran, wallahi seluruh yang ada dalam Quran 30 juz itu sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran di awal-awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini petunjuk Pak bagi orang yang bertakwa. Kalau namanya buku petunjuk Pak, mesti dia bisa dilakukan. Ini manual book Pak. Jadi kan tumbas mobil anyar mesti digawani buku manual. Aja nek kok ngono sama tuh blender lho ana buku manual iki. Tata cara ngonekne blender iki dicopno kene, dicopno kono, mari ngono dipetek kene, dipetek kono. Hasilnya yo mutar. Makanya namanya manual book, enggak mungkin kalau manual book itu setiap kalimat ini tidak akan bisa diimplementasikan. Lho kuwi kan para nabi, awak dhewe iki apa? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita ragu sama Quran. Walaupun kita bukan para nabi, kita bukan para rasul, tetapi kalau kita membuat ketaatan yang mendekati ketaatan beliau wis gak mendekati, baru kalau Nabi mungkin di atas langit yang ketujuh, kita baru naik 1 senti mungkin Bapak. Tetapi Allah itu sayang. Man taqarraba alayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira. Siapa yang mendekat padaku 1 jengkal, Allah mendekat kepada kita 1 hasta. Nanti jangan kaget, kita akan mendapatkan apa-apa pengalaman-pengalaman sebagaimana pengalaman yang didapatkan oleh para nabi dan rasul dengan izin Allah. Makanya Sayyidina Umar menyampaikan, saya itu heran. Semua yang ada kisah di dalam Al-Quran itu saya sudah melihatnya hari ini, kecuali 1, kata Sayyidina Umar. Apa? Nabi Ibrahim dibakar di dalam api nggak terbakar. Ini saya belum pernah mendengar cerita pengalaman ini di antara para sahabat ini. Maka tiba-tiba Pak, nggak berapa lama datang 1 rombongan pasukan. Sayyidina Umar ya lupa mungkin atau bagaimana, ini dikirim ke arah sana Pak. Apa namanya, di Hijaz itu mengarah ke Laut Merah Pak.
Jadi pasukan dikirim mengarah ke kawasan Laut Merah sana. Pasukan itu datang kepada Sayyidina Umar. Begitu pulang dari peperangan dia mendapatkan kemenangan, diminta laporannya oleh Umar bin Khattab. Apa yang kamu dapatkan? Oh begini wahai Umar, kami akhirnya singkat cerita nggak imbang peperangan kami. Orang kafir jauh lebih banyak, akhirnya kami ketangkap. Begitu ditangkap, raja sudah menyiapkan api yang sangat besar sekali. Kita semua dilempar ke dalam api. Dan ternyata dengan izin Allah, maka Allah selamatkan kami dan kami dibakar di situ, tidak terbakar dengan izin Allah. Begitu ngomong begitu, Sayyidina Umar langsung lengkap ini. Harus lunas apa yang ada dalam Quran, kami sudah melihatnya semua dengan izin Allah. Makanya nyuwun sewu Bapak yang dirahmati Allah, kita jangan itu lah para nabi, betul Bapak, makomnya tinggi, betul. Tetapi Quran adalah petunjuk bagi seluruh orang yang bertakwa, hudalil muttaqin. Kalau kita buat ketakwaan yang sama, innallaha, sesungguhnya Tuhannya Nabi Musa juga Tuhan kita, Tuhannya Nabi Nuh juga Tuhan kita, Tuhannya Nabi Soleh Tuhannya kita, Tuhannya Nabi Musa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya para sahabat juga Tuhan kita. Kalau kita minta pada Allah, Allah sampaikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku Allah, astajib lakum, aku tunaikan permintaan kalian. Tapi syarat Pak, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, aku tunaikan permintaan hambaku, tapi nak tak celuk ya moro. Lah diceluk gak tau moro kok njaluk iki, ketemu perkara piye konsekuensi. Kita diceluk karo ketoke sing celuk Pak Gun, tapi hakikatnya yang manggil Allah. Kira-kira nek diceluk karo Gusti Allah, Gusti kula mboten dugi Gusti soalnya lok. Ya napa ngeten iki? Ya napa ngeten iki? Kira-kira alasan ngene iki diterima enggak karo Gusti Allah? Lah niki kula nggih mboten mudeng ya, dina niki mboten mudeng kula ya. Masyaallah. Masyaallah. Sampeyan di anak, Pak. Diceluk, Rene. Sik, Pak. Bapak itu semayan, sik, Pak. Apa oleh kok sik? Sik lho, sik dolanan iki ngono. Wah, wis gawat nek anak ngene iki dicites karo wong tuane samblek temen-temen. Masyaallah. Makanya Pak, kalau diceluk sama Allah, segera memenuhi panggilan Allah. Kalau segera memenuhi panggilan Allah, kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Dhisikno urusan karo Gusti. Ini dalam kondisi ngeten iki Pak, tiba-tiba bos dari kantor walaupun WFH Pak, celuk. Moro gak? Moro. Sama aku lho iki diceluk isu-isu. Meantan, siap. Langsung budal sampai akhirnya lho. Trawehan bengi kula mboten mriki. Sampai bengi sampai trawehan iki diceluk juragan iki. Oh aku lho orang ngeyel karo bos. Bos aku PSBB yo ora. Lah kok telut karo Gusti Allah lho. Gak gelem ora. Astagfirullahaladzim. Lah ngene kok njaluk dongane di kabulno, ketemu perkara piro. Nggih. Nyuwun sewu niki. Mangane nyuwun sewu kita dipanggil oleh Allah. Siap dalam kondisi apa saja. Bahkan Pak,
masih ngreges awak loro diceluk bos iku. Udah. Diceluk bos iku. Awak ngreges iku lho. Lah, udah. Iki awak rada ngreges iki diceluk karo Gusti Allah. Gusti kula sik rada pilek. Kula lara Gusti lara panu. Lah iya nek model ngene iki terus piye kalau ditulung karo Gusti? Paling kula Bapak yang muliakan ini dalam kondisi semacam ini monggo tetap dijaga ketaatan kita kepada Allah. Justru pada saat yang berat ini nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Loh, apa enggak berlebih-lebihan Pak? Ini resikonya menghadapi kematian loh Pak. Kalau ini takbir nonton Pak, itu berlebih-lebihan Pak. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Di dalam agama juga tidak boleh berlebih-lebihan. Jadinya hulwu berlebih-lebihan di dalam agama. Ukurannya berlebihan ya apa sih? Lihatlah kehidupan para nabi, lihatlah kehidupan para sahabat. Itu takarannya. Kalau melebihi apa yang diperintahkan Allah, melebihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan para sahabat, ini jenenge berlebih-lebihan. Salat subuh semangat digawe 3 rakaat. Lagi berlebih-lebihan iki. Subuh iki 3 rakaat, masyaallah. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi wattaqullah wa atiuni, taatlah kamu, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kepadaku. Kalau kita kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, kita taat kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, Tuhannya para nabi, dan Tuhan kalian, dia Tuhan kita sekalian. Fa'buduh, sembahlah Allah sebagaimana sungguh-sungguhnya para nabi, para rasul, orang-orang soleh dulu sungguh-sungguh di dalam menyembah kepada Allah. Ini pun kalau sampai ini para nabi, para rasul dia niku ajeng nyembah Gusti Allah direwangi tok nyong. Bilal bin Rabah lagi ngucapno syahadat sembahyang dorong Pak. Wis digebuki, ditindhe watu, dientepi watu, dipecuti niku Bilal. Masyaallah. Enten sahabat Pak. Ya Allah, sami Yasir dan keluarganya untuk mempertahankan imannya loh Pak, siap mati Yasir dan keluarganya. Sikile dicancang, tangane dicancang. Sing napa niku napa jaran. Sikil siji dicancang jaran siji, sikil siji cancang jaran siji, tangan siji jarane digelak langsung mlayu niki akhir brondol awake. Niki sahabat riyen lho Pak. Demi untuk mentaati rela seperti itu. Berlebihan kah? Coba tebak. Belum mulai Sumayyah Pak, wanita lagi masuk Islam, ponangan wong kafir nyun sewu ditombak Pak, kemaluan ini tembus sampai niki, sampai tutuke digawe nak kambing guling niki menungso guling. Nauzubillah dari ini Sumayyah pertama kali wanita yang gugur syahid di jalan delok kehidupan para sahabat. Mari ngono kula diam ya. Lha iku lah perang. Lha iku lah perang ya. Terus kula sampai dene saiki apa gak perang. Pas saudara nggak perang, kemarin kita sudah saya sampaikan, ini kemungkinan, ada kemungkinan, ini senjata.
Makanya kita juga harus pakai pasalnya perang dalam kondisi sekarang. Makanya ini taatlah kepada Allah. Allah adalah Tuhan kalian dan Tuhanku, para nabi, para rasul. Tetaplah kita untuk taat kepada Allah. Loh, dalam kondisi ini ya Allah Pak. Pokoknya kita berusaha di atas rim tetap kita usahakan sholat berjamaah dan seterusnya. Monggo kita sana-sana. Saya sampaikan lagi Pak, bagaimana terutama justru pada kondisi darurat, justru ini semakin kita kokohkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Anfal, libur ya, gak apa-apa rada ini. Oh iya. Di dalam surat Al-Anfal, monggo yang ada kesibukan gak apa-apa, izin gak apa-apa. Di dalam surat Al-Anfal ayat berapa itu? 45-46. Ayat 45-54. Gimana Pak Sultan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, bertahan dari sebuah, sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan ketakutanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Dan itu ayat 45-46 surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul fi'atan apa nih? Fasbutu ya. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh, maka fasbutu, tetaplah. Jadi teguhkanlah hati kamu di dalam menghadap musuh. Wadhkurullah, dan ingatlah kamu kepada, ini musuh kita sekarang gak ketok Pak, corona. Maka kita teguhkan hati kita Pak. Fasbutu. Jangan kamu gentar, jangan kamu takut, dan kamu ingatlah senantiasa kepada Allah. Ini berkali-kali kalau ngomong, kita kalau keluar dari rumah, selain pakai masker, selain pakai apa saja, jangan lupa ingat kepada Allah. Ojo pedot dari mengingat Allah. Nanti kita akan dilindungi oleh. Ini pun kalau sampai ini nak nang mobil, mungkin mau bawa mobil stylen yang gono murotal, supaya apa? Hati kamu ingat pada Allah. Waktu pagi setel doa pagi, waktu petang setel doa petang hari. Buka Suara Muslim, di situ biasanya bar maghrib ada doa petang hari, pagi juga ada doa pagi hari. Baca itu doa. Di aplikasi juga banyak Pak, kalau punya smartphone tinggal download saja zikir pagi petang. Lakukan itu. Jadi kalau kamu ketemu musuh, fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Kita disuruh teguh. Ternyata Pak, di dalam penjelasan di beberapa hadis dulu, sahabat itu kalau berperang Pak, Nabi sudah pesan kalau berperang itu Pak. Pesannya Nabi apa? Fasbutu, teguhkanlah hati kamu. Caranya apa? Diam. Itu mana wong kafir itu nak arep perang itu pakai siwur. Siwur itu apa? Bengok-bengok, teriak-teriak, mengancam. Itu tekniknya orang kafir. Tapi teknik orang Islam ketika berperang itu di fasbutu itu Pak. Teguhkan hati kamu dengan cara diam. Saat ini nggih ngoten, awak dhewe gak usah bengok ning media sosial. Saiki
saiki mungkin lambene gak ngomong, tapi sing ngomong iki jempolane sing ngomong, bengok. Gaduh, kene melok gaduh pisan. Bahkan kadang-kadang nyuwun sewu. Karepe iki apik tapi lambene kaya preman. Karepe jane apik ya. Tapi lambene kaya preman. Jangan takut kepada corona, takut kepada Allah. Bener kan? Tapi atine ngenyek wong liya. Atine niki rumangsa aku paling bener ngenyek wong li. Hati-hati ngene. Kalau dari ini dilapori soalnya Ustaz kemarin yang teriak-teriak jangan takut corona, takut kepada Allah, mati Ustaz. Kena corona positif. Jadi ini perlu dilapori ngoten. Mulane silahkan Pak, hati-hati. Makanya kalau kita menghadapi ngeten iki, Nabi katakan ojo melok kaya wong kafir iku, nek wong kafir katene perang iku waduh gaduh gak karo-karuan Pak. Nek ngono kuwi Pak, engko gak ditulung karo Gusti Allah. Jane karepe bener. Tapi carane sing mboten bener. Ngoten Pak nggih. Ibu-ibu malah nek gak usah melok gaduh. Nek gaduh, lha niki mungkin ayat yang berikutnya Pak. Ya apa itu? Yang 46 Pak. Ya ayyuhallazina amanu atiiqullaha. Ya, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulah dan kepada utusan, wala tanaza'u. Janganlah kalian berselisih. Terus wala tanaza'u fatahsyalu. Kalau kalian berselisih, hati kamu jadi gentar. Niki mau Pak, gara-gara perang di media sosial Pak. Akhirnya berselisih, ana kubu sing kon wedi karo Gusti Allah, enek kubu sing kudu gawe masker, social distancing dan lain sebagainya. Dua kubu pakai dalil yang sahih semua. Ayate yo luar biasa, hadisnya yo sahih, bahkan ditunjukkan dengan treatment yang dilakukan oleh para sahabat juga sama. Dalilnya sama kawat. Wah, otot-ototan. Kalau kamu otot-ototan seperti itu, tanaza'u, berselisih. Kalau selisih akibatnya apa? Gentar Pak, wedi malian. Ngarep wis diomongi dikon meneng. Gak usah melok sampai gak usah melok ribut sing otot-ototan ben otot-ototan. Meneng zikir karo Gusti. Masyaallah. Lho Pak niku wau nak mati ya napa Pak? Nah tadi memang betul-betul Pak, ya dia mengatakan saya takut hanya kepada Allah, tidak takut pada corona. Kemudian dia mati karena corona, sampai mempertahankan keyakinan walaupun dia mati dia sukses Pak, karena yakinnya benar kepada Allah. Itu jangan dipandang itu sebagai kegagalan juga. Makanya wala tanaza'u, ojo berselisih. Kalau berselisih nanti kamu menyebabkan minder, gentar, akhirnya nyalimu ciut. Kula mboten ngarani Pak sing kakean ciat-ciut ning gone sosmed iku rata-rata wong sing nyaline wah iki. Kula mboten ngarani ngene iki sing ngarani Quran. Nyalinya jadi ciut, resikonya begitu. Nak pun nyalinya ciut ya sing gak enak sing mbuli niku Pak. Fatadhabu rihukum, fatadhabu mongko ilang apa sing ilang rihukum entutmu. Nak cara basa akhirnya entute sampean ilang apa entute ilang Mas ya. Entek entute wong iku. Apa artinya? Kekuatannya hilang. Umat ini kekuatannya akan tercapai.
ribut. Wong nak kakean cemuit, boten iso ngatur lambe bengak-bengok, ngelek-ngelek uang, ngetrek-ngetrek uang, nyalah-nyalahne uang, niku menyebabkan nanti nyalinya jadi ciut. Kalau nyalinya jadi ciut, maka akhirnya kekuatannya hilang. Makanya ini ngali latar haduli hukum itu bahayane. Komen ya komen sing penak mawon nggih. Ingat terus Allah. Terus akhirnya apa? Aku juga. Buat 46 tadi di akhir ayatnya tadi apa? Kekuatanmu akan hilang dan bersabarlah. Bersabarlah. Orang-orang sabar. Wal hasbiru innallaha ma'as sabirin. Lambene meneng. Tangane meneng nggih. Ojo lakukan komen nyun sewu. Saya enggak pernah komen Pak di media sosial. Tangane meneng, lambene meneng. Nah enek wong eyel-eyelan gak usah melok-melok. Atine eling karo Gusti Allah. Terus maling ngono tutupane ayat iku mau sabar. Napa sabar niki? Ojo isang-isang mengeluh. Nak mengeluh karo Gusti Allah. Jam 3, jam 2 tangiyo nyuwun mengeluhnya kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk. Iki kok sepi dodolan ya. Iki kok ngene mboten usah mengeluh pada makhluk, tapi mengeluhnya kepada Allah. Inna masku fazi wa husni. Nak wis wong kaya ngene iki, innallaha ma'as sabirin. Konek dindi dikancani karo Gusti Allah. Pun penak ngeten iki nak dikancani karo Gusti Allah, sing bela Gusti Allah. Sing melindungi dari corona Allah. Itu ayat sebenarnya ayat perang, tapi memang betul kondisi sekarang mirip dengan kondisi perang Pak. Dengan makhluknya Allah. Kenapa? Betul di dalam satu hadis itu penyakit itu adalah termasuk dari pasukannya Gusti Allah untuk menguji kepada kita. Makanya larinya kepada Allah pun lo sampai wingi. Nah sampean dijegoki asu, aja mbok lawan asune tambah garang kok. Moro ning sing duwe asu. Kok nak karo moro ning sing duwe asu, gampang karo sing duwe asu. Heli rene langsung. Aja mbok ganggu kuwi, langsung Pak mandeg. Lah nek diuber asu tambah bluwayu, kok tambah dilakukan social distancing sama asu. Waduh, asune tambah gewarem nyarap ngoten Pak. Makanya kita melayani dengan Gusti Allah. Gusti Allah nyeluk, corona, cek ganggu kuwi. Ngoten Pak nggih. Mugi-mugi Gusti Allah paling taufik kepada kita sekarang nggih monggo. Kita sekalian dijadikan oleh Allah orang-orang yang taat pada Allah. Mugi-mugi kita ini semua tadi nggih, resep-resep ini tadi monggo. Gusti Allah sudah memberikan Pak resepnya di dalam Quran, petunjuk. Gampang, wis awake dhewe meneng, lambene gak usah ngomong, tangane gak usah ngomong ya ngomong. Artine ora usah ngomong urusan umyek ngeten iki lho nggih, mboten usah diomong. Terus nomor loro nggih ora usah ngeser macam-macam nak tergene WA. Niku terus kita senantiasa menyempurnakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Fa'atiun tadi fattaqullah wati Allah wa atiun dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kita jangan gaduh, jangan ribut, ojo otot-ototan. Kemudian kita bersabar. Dan paling penting tadi pesannya Allah kepada para nabi, para rasul pun juga demikian.
kita banyak mengingat Allah. Neng diae aja pedhot eling karo Gusti Allah. Allah perintahkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang mengingat pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bersandar maupun dalam keadaan berbaring. Artinya dalam segala keadaan jangan putus dari mengingat Allah. Allah berpesan pada Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun bersama, wala taniya fi dzikri, jangan sekali-kali kamu lupa dari mengingat aku Allah. Maka ini pun pedhot-pedhot eling karo Gusti Allah. Masih ana ngene jero WC, lambene aja muni nek nang jero WC zikir gak oleh. Karena di dalam WC tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh membaca Quran di dalam WC. Tetapi hati ini oleh. Masih di dalam WC, hati kita senantiasa ingat kepada niku mawon insyaallah. Kalau seperti itu, innallaha ma'as-sabirin, neng dinggon kita dikancani Gusti Allah. Buat tenawan ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Anda tidak tahu pun beres sok lareng lakoni mawon. Aku dan pun kula sanjangi to Pak Gun, ojo ribut. Nggih to Pak Gun, ojo ribut. Nomor loro nggih. Nah termasuk niki awake dhewe rong ngoten niku tambah dibumbuni terakhir fasbiru sabar. Ojo gempak anu Pak nggih, ojo sumbu pendek nggih. Sumbu pendek niku langsung kaya mercon niku, disumpet langsung meledos dhuwur ngoten. Oh, dadi wong Islam ojo sumbu pendek. Pun dikon nang jarene ngoten butuh. Ngoten nggih? Pun kenah wong. Pun mboten mawon kita tutup dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.